Jadi untuk kita ini mengalami revival, apalagi dengan cara yang baru, ada kalanya kita itu perlu lakukan seperti yang Tuhan ajarin seperti ini. Kita perlu tinggalin segala sesuatu yang masih ngegembolin kita nih, yang bikin kita gak bisa lari ya buat Tuhan, gak bisa all out, gak bisa maksimal buat Tuhan. Itu perlu ditanggalkan, kemudian kita datang ke Tuhan, benar-benar persembahkan hidup kita secara utuh sepenuhnya buat Tuhan. Shalom everyone. Haleluya. Ini pagi ini saya ditembak saudara ya. Dor gitu. Sebetulnya bukan bagian saya hari ini. Suaranya kok kecil ya? Lagi dinaikin ya? Oke. Yang di belakang bisa dengar suaraku? Oke. Mantap. Kalau saya bisik-bisik kedengeran gak? Oh kedengeran juga. Oke ya, puji Tuhan, hari ini ibadah 4 kebagian berkat khusus saudara ya. Bener-bener ini fresh banget, masih mendadak, bener-bener gubrak tadi pagi itu saudara ya. Karena yang bertugas perlu didoakan, saudara yang dijadwal perlu didoakan. Oke, tapi saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang baru buat kita semua, yang mengerti katakan amin. Berapa banyak yang ikut menara doa hari Jumat kemarin? Baru separuh ya, separuhnya belum ya. Masih ada jatahnya untuk bisa ikut di menara doa. Kita menara doa paling mentok di Zoom itu 300. Selama ini kita maksimal 230 ya kira-kira. Masih ada jatah 70-an lagi saudara. Ya saudara yang belum ikut, ayo ikut karena selalu ada berkat Tuhan yang baru di menara doa saudara, tuntunan Tuhan bagaimana Tuhan menuntun setiap kita. Kita buka dulu firman Tuhan yang hari-hari ini terus Tuhan lagi berbicara dan menuntun gereja kita dengan begitu luar biasanya. Bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mengerjakan revival dengan cara yang baru. Katakan sama-sama revival dengan cara yang baru. Haleluya, berapa banyak yang percaya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baru hari-hari ini. Wow, saya percaya kita semua excited banget, semangat banget untuk terlibat di dalam kegerakan Tuhan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita baca dulu firman Tuhan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 dan ke-19. Kita baca bersama ya, 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Next, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan saudara bisa lanjutkan terus sampai ayat yang ke-21. Tapi hari ini yang menjadi penekanannya bahwa lihat Tuhan katakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. Biasanya kita kalau ada sesuatu yang baru kita selalu seneng ya. Ya enggak? Masuk tahun baru. Baju baru, sepatu baru. Kalau punya barang yang baru biasanya kita suka disayang-sayang ya kan, dieman-eman, dipelihara dengan baik saudara ya. Tapi biasanya kalau udah waktunya berjalan lama-lama yang baru udah jadi yang lama, biasanya kita udah mulai kurang perhatiin tuh. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang selalu fresh, Tuhan yang selalu mengerjakan sesuatu yang baru. Tuhan itu kalau bekerja nggak pakai cara-cara yang sama saudara ya, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kreatif, katakan kreatif. Nah makanya anak-anak Tuhan juga diberikan kreativitas, like father like son gitu kan, orang tuanya gimana itu nurun mesti ke bawah. Jadi Tuhan hari-hari ini di mana Tuhan kerja dengan kegerakan biasa, terakhir saya sharing di tempat ini, kan hari Jumat juga saudara, bagaimana Tuhan bekerja, saudara, di bangsa-bangsa Tuhan sedang bekerja rohani atau revival yang sedang, saudara kata revival itu adalah kebangkitan,
sesuatu yang udah mati, sesuatu yang harusnya udah nggak berguna, tapi itu dipakai lagi, dibangunin lagi, dibangkitkan lagi, itu namanya revival, saudara. Dan kita berbicara tentang revival secara rohani, kegerakan secara rohani, itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Dan bulan yang lalu dikatakan kebangunan rohani atau revival itu adalah sinergitas, artinya bagian Tuhan bekerja sama dengan manusia. Kegerakan rohani itu butuh bukan hanya inisiatif dari Tuhan yang melakukan, tapi butuh kerjasama dari setiap kita, saudara dan saya yang mau dipakai sama Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan kuasanya, kita menerimanya dan kita yang melakukannya, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan, disitulah terjadi revival, terjadi kebangunan rohani. Berapa banyak yang rindu jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita dimenangkan, terjadi kebangunan rohani, orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang udah gak inget Tuhan lagi, yang hidupnya makin hancur. Tapi tiba-tiba dibangkitkan sama Tuhan, anak Tuhan yang mau terlibat di dalamnya. Nah, ini yang bahwa cara-cara yang dipakai sekarang itu udah gak sama yang dulu, saudara. Apalagi sekarang kita lagi the way kepada tahun 2030. Target penyelesaian Tuhan Yesus. Jadi mulai dari kita, ayo kita minta inovasi Tuhan, apalagi ya yang baru yang kita bisa kerjakan ya, apa ya gitu. Saya juga otaknya tiap hari mikir sambil connect sama Tuhan mau bikin apa lagi ya gitu, saya lagi tunggu Bapak Gembala datang, ini ide-ide yang ada di otak saya mau keluarin semuanya ke Bapak Gembala, saudara. Sebelum ACC saya belum cerita dulu, saudara ya. Tapi ini banyak hal-hal yang baru dan saya rindukan setiap kita juga ayo punya sesuatu inovasi yang baru, bagaimana mengembangkan kalian, bagaimana menarik jiwa-jiwa, ngajakin jiwa-jiwa untuk mereka dibawa kepada everyone. Jesus for everyone. Mereka juga mengalami Yesus. Haleluya. Nah, kita udah lihat ya minggu yang lalu kayaknya Yopa puter ya di ibadah 4 bukan? Ya. Oh ibadah berapa? Oh ibadah 3 ya? Yang anak kecil nge-WL? Oh ibadah 3. Ibadah 4 belum lihat? Ada gak ya di sini? Di Menara Doa kemarin. Menara Doa udah lihat ya? Udah lah ya, udah tahu lah ya. Di MD, tapi nggak tahu ada nggak di kayaknya embo nggak tahu. Harusnya ada uang ibadah 3 diputer tapi nggak kelar. Ya muternya cuma sedikit ya toh. Minggu lalu. Ya udah suruh dia nyiapin, kita ngobrol dulu, oke? Jadi cara Tuhan itu udah gak sama. Saya pas lagi hari Sabtu lalu kita di MDPJ tuh jadi ada anak kecil yang mimpin pujian di depan ribuan orang, saudara. Waduh, itu MDPJ tuh bukan jemaat biasa, bukan anak-anak kecil jemaatnya, tapi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipimpin worship leadernya anak kecil segininya si WL lah, saudara ya. Itu mungkin kalau saya tebak umur 6 atau umur 7 lah. Karena cucunya Ibu Christine itu kan umur 8, si Cheris tuh umur 8. Jadi penarinya di belakang gitu kan. Lalu yang si worship leadernya lebih kecil daripada dancer-dancernya, saudara. Tuhan tuh lagi nunjukin bahwa benar-benar hari-hari ini kita tuh kudu mikirnya tuh dari sekarang ke depan, saudara. Jangan nginget-nginget yang dulu lagi. Dan kalau kita nginget-nginget cara yang dulu, sekarang emang udah gak Nah, cara yang sekarang ini ada sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan pernah menuntun kita juga lewat ayat Yosua 3 ayat yang keempat. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang belum pernah kita lalui. Jadi banyak hal baru yang ke depan yang kita selama ini belum pernah kerjakan, belum pernah kita lalui, itu yang akan kita kerjakan demi untuk mencapai everyone. Jesus for everyone. Pokoknya sekarang mikirnya gini, saudara, kemana-mana Jesus for everyone, gimana caranya supaya jiwa-jiwa tuh bisa terjangkau Injil dengan cara yang bukan dengan cara yang kemarin-kemarin lagi. Pasti bisa kasih kita tuntunan untuk bagaimana kita ini melakukan yang menjadi bagian kita. Nah, saudara, hari ini saya ingin ingatkan buat setiap kita bahwa penuaian itu tidak akan terjadi tanpa menara doa.
DNA gereja kita itu adalah pujian dan penyembahan. Karena itu cara-cara baru yang Tuhan akan tuntun itu pasti nggak jauh dari pujian dan penyembahan. Kita udah mulai lakukan mulai dari pertengahan tahun ini saudara ya, mulai dari Mei Bapak Gembala kita ketok palu tentang mengobarkan api ya. Bikin dibagi listrik ya kan, istilahnya apa ya Pak? Nah, agak api distrik kita dibagi menjadi 18 distrik yang ada di Hong Kong. Itu juga kan sesuatu yang baru saudara, untuk menyalakan api di situ. Dan juga kita lakukan basking, pujian penyembahan di tempat-tempat yang umum untuk orang-orang yang lewat. Dan ternyata apa yang kita kerjakan itu memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di Indonesia. Saya lihat sekarang ya Rayon 3 yang kemarin WL kita di ulang tahun gereja. Mereka juga sekarang ngikutin kita saudara. Ngebasking di food court gitu ya. Di pasar. Saya pikir dahsyat nih, Indonesia bisa juga. Padahal kita selama ini mikirnya Indonesia kayaknya gak mungkin deh bisa seperti itu. Udah muncul nih videonya, boleh dikeluarin suaranya dulu. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Let everything let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Si anak yang paling kecil tapi ternyata dia yang mimpin semuanya tuh saudara ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa kan saudara. Berapa banyak yang rindu anak-anak yang saudara jaga, anak-anak jasmaniahmu, lahiriahmu, saudara, mereka dipakai sama Tuhan mulai dari kecil. Rindu terjadi sesuai dengan imanmu. Tuhan kerjakan hari-hari ini. Kan orang yang nggak masuk akal, masih kecil. Tapi inilah hal yang sedang Tuhan kerjakan. Termasuk juga saudara yang ada di tempat ini. Mungkin orang di luar menganggap saudara, siapa sih lu gitu ya kan. Kerja di majikan, tapi mereka nggak tahu kalau ada roh Tuhan atas kita. Dahsyat dipakai sama Tuhan, luar biasa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada 4 hal yang berikan buat setiap. Dan kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kita sendiri aja saudara. Waktu kita mau untuk menuai, caranya gereja kita adalah dan penyembahan. Dan kalau kita penyembahan
penyembahan itu bukan hanya berarti penyembahan dalam arti sempit seperti yang kita lakukan hari ini, memuji Tuhan dengan suara kita atau dengan basking yang kita kerjakan, itu adalah penyembahan dengan cara yang pengertian yang sempit, saudara. Tapi ada penyembahan dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan itu buat Tuhan, itu adalah penyembahan kita juga. Jadi kita mau belajar penyembahan dalam arti yang luas ini, Tuhan percayakan buat kita ada 4 hal. 4 hal ini kita mau belajar persembahkan itu semua buat Tuhan. Pertama adalah waktu. Semua orang dikasih waktu yang sama Tuhan. 1 hari 24 jam. Saya pernah ngalamin 1 hari jadi 30 jam, saudara. Tapi tetap aja waktu balik lagi ke sini kemarin, kenapa bisa 30 jam? Karena saya pergi ke Eropa, nyampe ke sana waktunya -6. Lebih mundur gitu ya, lebih pagi 6 jam. Jadi saya untung 6 jam di sana, 24 plus 6 jam. Jadi saya 1 hari punya 30 jam. Tapi waktu saya balik lagi ke Hong Kong, saya tekor 6 jam. Jadi hitung-hitungnya sama aja, saudara. Jadi semua manusia itu dikasih waktu sama Tuhan tuh sama, tetap memang muter-muter kemana juga 1 hari tetap 24 jam. Cuman beda mataharinya aja, kalau di sini mataharinya kan kita normal turun jam 6-an, matahari turun. Cuman kalau di sana lagi summer, mataharinya betah banget. 9.30 malam itu matahari masih terang benderang, saudara. Tapi kalau lagi winter, sore-sore jam 3, jam 2 udah gelap, saudara. Jadi sama aja hitungannya, saudara ya. Tentu adil banget ya. Setiap orang yang sama, tapi masalahnya pergunakan waktu kita ini apa dan bagaimana kita waktu kita. Efesus 5:11. Firman Tuhan katakan yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari ini tuh hari-hari yang jahat. Saya udah cerita ya di tempat ini ya, bagaimana sekarang tuh dunia tuh wis makin kacau balau, saudara. Waktu saya ke Eropa, ke sana mendarat, naik MTR, kiri kanan itu promosi-promosi LGBT-nya luar biasa. Dan saya balik ke sini, terima berita Hong Kong juga mau LGBT nanti tanggal 22 September. Kan, saudara sudah berdoa? September di West Kowloon mereka karnival, saudara. Ya kita harus hal ini, saudara, supaya ya karena gini loh, si kerajaan gelap juga tahu waktunya tuh udah gak lama lagi. Kita udah sangat-sangat tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus udah gak lama lagi nih, kita harus gercep. Kitanya gercep, sono juga ikutan gercep, saudara. Jadi kita tarik-tarikan nih, siapa yang menang nih nginin jiwa-jiwa ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ayo kita pakai, pergunakan waktu yang ada. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, ayo kita bekerja lebih giat lagi untuk Tuhan. Berapa banyak yang tahu berita, saudara ya, hari Minggu yang lalu, yang dipanggil sama main kaget, saudara. Nama hamba Tuhan ini Pendeta Muhammad Risa Solihin. Kalau dengar namanya ngerti ya? Ada yang tahu tentang ini? Tahu ya? Pak Risa ini gembala dari salah satu cabang gereja kita. Jadi kita masih satu keluarga, sama-sama GBI Gatsu di bawah Paniko. Gerejanya namanya GBI Sawangan dulu namanya, sekarang namanya IRC. IRC itu Elroy Church Sawangan. Sawangan tuh di mana sih, Kak? Sawangan tuh Depok. Sawangan itu, rayonnya Sawangan itu dulu yang pegang adalah papahnya Paniko. Kita panggilnya Omnyo. Omnyo Toroharjo, Omnyo. Baru kenal ya? Saya sekarang udah di rumah Bapak, tentunya gitu ya. Nah jadi dulu tuh itu daerahnya Sawangan itu dulu dipegangnya sama Omnyo. Nah Pak Risa ini salah satu gembala di sana, saudara. Nah masih muda lah.
dibanding gembala kita. Iya loh, 57 umurnya, masih 57. Waktu denger beritanya saya sampai nggak percaya gitu loh. Saya suka dengerin podcastnya juga soalnya. Ya sangat memberkati gitu ya, sharing-sharingnya. Terus loh kok tiba-tiba denger beritanya kok udah pulang ke rumah Bapak, kaget banget gitu loh. Loh kenapa? Lalu saya tanya seorang hamba Tuhan yang mengenal beliau juga cukup dekat gitu kan. Oh ternyata 2 bulan terakhir memang beliau sakit gitu ya. Memang sakitnya ya lumayan dropnya lumayan cepat, jadi selama 2 bulan beliau ada di ICU gitu. Tapi saya tuh sampai ngikutin ibadah online, ibadah penghiburannya gitu ya, itu kan diinin online gitu. Ibadah penghiburan ada 2 hari sampai ibadah pelepasan tutup peti, semuanya aku ikutin gitu ya. Dan aku merasa sangat terberkati. Orang kesedihan kok malah kita seneng ya, diberkati ya gitu ya. Karena kenapa? Karena memang saudara kehidupannya itu benar-benar berbuah lebat, jadi berkat yang luar biasa banget. Jadi masa hidupnya yang 57 tahun itu dipakainya tuh benar-benar maksimal sampai menghasilkan banyak kesaksian-kesaksian dari anak cucu rohaninya gitu ya, yang merasa terberkati dengan kehidupan beliau gitu. Nah saya kalau ada seperti kayak gini ya, saya tuh berkaca kepada diri sendiri gitu. Kira-kira nanti kalau aku duluan jalan gitu ya. Tapi sih kan maunya kan rame-rame kita ya. Rame-rame rapture, bukan rame-rame kloter 1. Saya sih maunya kloter 2. Kemarin baru di kelas kom, tahu ya kloter 1, kloter 2 ya? Ngerti gak? Kloter 1 tuh maksudnya yang udah mati duluan di dalam Tuhan. Kalau yang kloter 2 tuh yang rapture gitu. Yang masuk masa antikris, nah lu pilih aja mau yang mana. Siapa yang mau kloter 1? Siapa yang mau kloter 2? Siapa yang mau kloter 3? Nggak mau, kloter 3 masuk antikris dulu, susah-susah ngapain ya. Makanya dari sekarang hidupnya yang benar tuh. Pakai waktu yang ada karena hari ini hari yang jahat. Kita harus selalu siap, standby saudara. Kapanpun cara Tuhan mau jemput kita, nomor 1, kloter 1 atau kloter 2. Pokoknya kalau kita siap udahlah pasti gitu ya. Saya tuh mikir kalau seandainya saya kloter 1 gitu ya. Orang-orang tuh bakal ngomong apa tentang aku ya gitu. Kita inget tante kita ya, tante kekasih kita, Tante Moifa ya. Tante itu tahun ini udah 3 tahun kalau nggak salah ya, tahun ketiga ya. Buah dari pelayanan seseorang itu akan terlihat, makanya dibilang gajah mati meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama ya kan. Jadi bagaimana kita dikenang orang, bagaimana kita dinilai orang, itu waktu kita nggak ada itu keluar semua tuh yang baik-baiknya. Nggak ada yang ngomongin jahat-jahatnya kan. Yang ngomongin jelek-jeleknya nggak berani gitu, syukurin. Jahat sih dia gini, nggak ada deh kayaknya yang berani gitu. Takut bangun lagi soalnya. Nanti nggak terima apa lo ngomongin gue gitu. Abis bangun protes terus udah jalan lagi gitu, nggak mungkin begitu saudara. Tapi kita ayo coba pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Seperti Paulus, waktu kita masih diberikan kesempatan kita pakai untuk menghasilkan buah. Tapi kalaupun Tuhan bilang sudah selesai, nah aku tahu kamu capek lah. Kayak kasihan saudara 2 bulan itu menderita saudara. Ini udah cukup, sudah sangat siap gitu kan ya, mereka itu rencana Tuhan, ya udah direla. Kloter 1 ya udah kloter 1 lagi di awan-awan yang permai kan gitu. Kepada kita waktu pakai ini kebanyakan ngapain 24 jam guys. Halo, sibuk kak, kerja mulu. Kerja. Ngalahin Pak Jokowi ya. Pak Jokowi 3 kali. Kerja. Dari melek mata udah kerja, siapin sarapan ini itu bla 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 bla. Nganterin anak sekolah bentar lagi baru mau pulang anaknya udah mau datang lagi. Nganterin les ini les itu. Wah sibuk Kak 1 hari. 1
kalau mau dibilang sibuk, sibuk pasti semuanya. Kita pakai untuk apa? Untuk sen nih guys. Halo. Waktu kita ngantar anak sekolah, kan ketemu tuh sama teman, sesama orang Indonesia. Apakah kita nih pakai waktu kita ini dengan efektif atau enggak? Jawab masing-masing saudara ya. Waktu kita, apakah kita sia-siakan waktu yang kita punya? Ngerjain hal-hal yang enggak ada gunanya. Nah itu kan menyia-nyiakan waktu. Ya, Tuhan bilang pakai waktu ini yang pakainya yang benar gitu loh. Jangan sampai disia-siakan. Pertama, lalu hal yang kedua, yang Tuhan pasti kasih buat setiap kita semuanya. Yang kedua adalah talenta. Setiap kita pasti dikasih talenta kok sama Tuhan. Saudara catat aja ya, Matius 25 ayat 14 sampai 21 itu perumpamaan tentang talenta. Memang diberi talenta bisa beda-beda. Ada yang cuma dikasih 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5. Saudara kenal nggak saudara talentanya apa? Kepintarannya, kebisaannya yang spesial gitu, yang bisa dipakai. Masing-masing tahu toh? Pakainya buat apa? Ya sekarang lumayan kan cara yang baru sekarang ya. Zaman Facebook ya, tuh muncul tuh sorotan itu loh. Saya pikir ini anak GBI kok makin banyak ya yang jago-jago media nih gitu kan. Ya tapi, nah hal seperti itu misalkan gitu. Kita pakainya buat apa? Itu akan sangat bagus kalau kita pakai untuk bersaksi. Ya kan? Oh jadi apa tuh istilahnya? Jadi content creator. Wih lah gayanya. Banyak sekarang yang jadi content creator. Ada nggak yang di sini isi content creator? Nggak ada yang ngaku tah? Ada lah, I know. Kamu tulisnya ada sorotan kan pasti semua orang dapat ya? Iya nggak sih? Kalau ada saya tuh nggak mudeng loh, ini tuh apaan gitu kan kok ada sorotan-sorotannya. Baru berapa hari yang lalu saya dikasih tahu, itu Kak kalau ada tulisan sorotan tuh artinya dia akan ngirim ke semua orang jadinya yang friend sama dia, oh pantesan kok sering ada yang warawiri. Apalagi yang rajin tiap hari ngonten, aduh maaf ya sampai ada yang tak matiin notifikasinya beneran. Gak seneng lihatnya, maksudnya gini loh, kalau dengan itu bisa menjadi berkat, memberkati orang, aduh saya malah puji-puji, malah puji Tuhan luar biasa, bersaksi, karena kan dunia maya ini sekali ngepost truk gitu kan, bisa menjangkau ribuan orang ya kan, kalau viewersnya banyak ya kan. Nah tapi coba deh perhatikan deh, kalau kita hatinya, fokusnya jadinya, waktu dan talenta yang kita pakai jadinya dibuang sia-sia untuk seperti, aduh kok sayang amat gitu loh. Jangan sampai nanti waktu ditanya sama Tuhan minta pertanggungjawaban kan dikasih talenta kan, seperti yang di ini kan di Matius ini. Nanti ditanya, aku kasih kamu talenta bisa ngonten segala macem, kamu pakai buat apa nak? Oh buat ngumpulin bintang. Apa sih? Nah, yang seru itu mesti ngerti itu. Jangan-jangan konten creator juga. Bukannya aku nggak seneng sama konten creator, enggak. Aku seneng malah. Kalian berarti kan tambah pinter toh. Dulu kan nggak ngerti konten-konten gitu toh kan. Nah tapi begitu kalian gitu kan arti satu improvement. Tapi ayo talenta kebisaan yang Tuhan berikan itu dipersembahkan buat Tuhan gitu loh. Untuk kemuliaan Tuhan, jangan untuk hal-hal yang receh sia-sia yang tidak ada gunanya. Haleluya. Saya bersyukur talenta yang Tuhan berikan, saya percaya Tuhan pasti kasih. Saya percaya Tuhan mau lipat ganda. Yang dikasih 2 berarti harus jadi 4. Yang 1 harus jadi, yang 3 harus jadi. Nah itu baru lipat ganda kan. Kalau 3 jadi 4 artinya belum dilipat. Iya belum dilipat ganda gitu kan. Nah
Saya tuh hari-hari ini lihat kita semua lagi bergerak untuk penuaian jiwa-jiwa. 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah yang temennya Panti datang ke sini bawa serombongan, itu 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita tahu ya, ada tamu kan orang Hong Kong, 5 orang apa 6 orang tuh? 5 orang. Itu hamba Tuhan, orang Hong Kong sini. Yang satunya tuh pendeta. Mereka tuh punya hati untuk jiwa-jiwa. Kita punya hati untuk orang Hong Kong. Iya toh? Berarti kita lumayan klik nih ya. Kita orang Indonesia punya hati untuk menjangkau majikan-majikan yang orang Hong Kong. Nah ini orang-orang Hong Kong, hamba-hamba Tuhan 5 orang ini saudara. Mereka tuh punya hati buat orang Indonesia. Karena mereka cerita, mereka pergi ke daerah Yunlong, di sana banyak anak Indonesia. Dan mereka tuh gemes banget gitu. Aduh rindu banget ini jiwa-jiwa nih. Ternyata yang punya hati bukan cuman kita. Sekarang lagi bergerak dalam kegerakannya. Dan saya bersyukur banget akan hal itu gitu. Nah terus si pendetanya ini bilang, kita tuh sampai mau belajar bahasa Indonesia untuk ngejangkau orang-orang Indonesia. Pas lagi ketemu ngobrol aku bilang, aduh gak gampang bro. gitu. Lah kita yang sesama bahasanya aja suka tulalit lah. Kalau bahasanya beda lebih apa gak lebih tulalit lagi ya gak? Ya kita ngegembalain ya banyak masalah segala macam ya kan. Mereka tuh gini, mereka bersedia keluar dana istilahnya gitu ya. Untuk sewa tempat, ayo sewa tempat kita sewain. Ada nggak orang yang bisa bantu kita pelayanan di sana, gembalain. Dan kita juga mau nih belajar bahasa Indonesia demi untuk gembalain jiwa-jiwa yang di sana. Saya bilang lah kita aja di sini ya, jemaat gini banyak, full timer tuh cuma 2 Pak, cuma saya doang sama Babe, aku bilang gitu ya. Cari orang tuh susah gitu kan, yang punya hati, yang punya kebisaan, yang memang mau gitu kan. Ya siapa kayak gitu yang married sama orang Hong Kong lah, bisa dihitung yang married sama orang Hong Kong. Lah gue lagi ya nanti orang. Ya nggak mungkin saya nyebrang ke tetangga ya kan. Hati saya buat kalian kok. Nah jadi mereka tuh gitu. Nah kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya selesai ibadah. Juga sih maksudnya aduh kok nggak ngomong-ngomong gitu loh, kita nggak siap kan terjemahan lah segala macam. Boh pas diterjemahin sama Yuli mudeng apa enggak tuh. Yuli yang terjemahin kan gitu. Dia bilang ya nggak apa-apa gitu. Nah 2 minggu lalu tuh si Levi nggak ada kan gitu kan. Kalau ada Levi lumayan kali bisa bantuin terjemahan. Levi tuh ada pelayanan di tempat yang lain gitu. Nah pas Levi selesai pelayanan di tempat lain, bubaran ibadah, Levi ketemu sebentar, kenal. Ternyata salah satu dari yang 5 itu yang itu namanya Ren. Nama orangnya namanya Ren. Bukan Rema. Ren. Nah, si Ren itu akhirnya kenalan sama Levi kan. Si Ren itu ternyata mereka punya kelompok worshiper Hong Kong. Gitu, mereka ada YouTube-nya juga gitu kan. Mereka suka basking juga. Dia tuh pencipta lagu, terus aransemen lagu dan lain-lain. Pokoknya bergeraknya di pujian penyembahan. Dan ternyata dia itu kenal nyambung sama si Joshua yang pernah main keyboard waktu kita Natalan. Nah, iya pernah pelayanan bareng juga gitu. Ada mereka punya pelayanannya tuh pujian penyembahan juga untuk yang. Nah, terus sempat ketemu Levi bentar. Ketemunya cuma ternyata besokannya. Terus dia bilang, kontak ke saya dulu pertamanya. Saya dengar anak kamu super talented katanya. Tahu dari mana? Aku pikir gitu super talented bisa ini. Lah, dari mana? Jangan-jangan dapat bocoran nggak tahu dari mana gitu kan. Aku mau ajakin dia ikut tim worshipnya kita, boleh nggak? Oh kamu urusan aja sendiri sama dia, aku bilang gitu kan. Akhirnya ngontak Levi, singkat cerita diajakin ikut worship timnya dia gitu kan. Terus interview, udah sempat interview nih, zoom-zooman gitu interview. Terus buntut-buntutnya ternyata ada yang lain. Ternyata
si kelompok 5 orang yang tadi kepengen belajar bahasa Indonesia itu tuh mereka jadinya rekrut si Levi bukan hanya satu masuk ke kelompoknya worshipnya mereka, tapi suruh Levi jadi guru bahasa Indonesia. Tapi emang semuanya kayak udah disiapin gitu. Levi kan kuliah untuk jadi guru. Levi tuh kuliah untuk jadi guru, dia double jurusannya 2, jadi guru dan bagian musik. Jadi nanti kalau dia lulus tuh dia bakal jadi guru musik, pastinya gitu. Nah jadi si mereka ini ngajakin Levi untuk ngajarin bahasa Indonesia, tapi ngajarin bahasa Indonesianya dari lagu-lagu gereja Indonesia. Jadi pengen belajar nyanyi Indonesia mulainya dari situ. Plus belajar bahasa Indonesia yang gampang-gampang. Dan bukan satu kebetulan, kan saya dulu pernah ngajar bahasa Indonesia untuk orang Hong Kong, itu berapa tahun yang lalu. Aku masih punya materinya gitu loh. Caranya gimana-gimana, aku tinggal ngobrol sama Levi juga suka ikut kadang kalau aku ngajar gitu kan. Ya udah Pi, udah gampang banget kamu, udah nyanyinya bisa ya kan, main musiknya bisa kan sambil nyanyi sambil musikin gitu kan. Bahasa Indonesianya bisa, ya udah komplit, paket komplit. Akhirnya jadi talenta yang Tuhan kasih buat si Levi ini dilipat gandainnya tuh dengan cara yang bener-bener gak kebayang gitu sebelumnya. Ini loh cara baru yang Tuhan lagi buka tuh bener-bener kayak mind blowing banget, kayak gak pernah kepikir kok tiba-tiba Tuhan buka jalannya ke situ. Dan nanti hari Selasa mulai kelasnya saudara. Ya, saya bersyukur, saya percaya ini bukan karena pinternya dia enggak, tapi karena dukungan doa kalian juga. Ya kan, saya dengar tuh kalau lagi Jumat kan benar doanya komplit ya kan. Si Oma didoain, si Levi didoain semuanya gitu kan. Mungkin kalau aku punya kucing ya kucingku didoain juga. Wah kalian tuh kalau doa mantap ya. Nah ini hasil doa-doa kalian saudara ya. Pintu-pintu terbuka, talenta-talenta yang ada dilipat gandakan. Nah sekarang yang kalian punya mana nih yang bisa dilipat gandakan? Ayo pakai. Saya juga seneng banget kalau ada yang dengar kesaksian kalian, anak-anak majikan diajarin pujian bahasa Indonesia gitu kan. Itu kalian tuh masuk gitu, kalian sedang melipat gandakan talenta loh, itu begitu. Ya, jangan cuma ajarin nyanyi doang, ajarin artinya biar kenal sama pribadi Yesusnya. Itu yang lebih penting. Itu yang kedua ya, tadi ya talenta yang perlu dikembangkan. Nah, lalu yang ketiga. Ya, hal yang ketiga tentunya adalah harta. Ya, jangan harta tanta wanita itu enggak ke situ urusannya enggak. Tapi maksudnya harta benda yang Tuhan berikan kepada kita secara materi gitu ya. Kita buka Matius pasal yang ke-19. Ayat sebelumnya dulu coba 20-nya mungkin. Ada 20-nya? Ini berbicara tentang seorang anak muda yang dia tuh mau melayani Tuhan, dia udah lakukan ini, udah lakukan itu buat Tuhan gitu ya. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tanya, udah gak usah ini aja biarin. Dia tanya kepada Tuhan Yesus, gue mesti ngapain lagi nih gitu kan. Mesti ngapain lagi nih supaya aku sempurna, aku ngapain lagi nih Tuhan gitu kan. Lalu Tuhan jawab, kalau engkau mau sempurna pergi jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Abis itu saudara tahu gak si anak muda ini ngapain? Ikut Tuhan gak? Ngelengos dia pergi. Susah ini mah, udahlah gua kagak ikutan dah. Ya kan? Saudara tahu gak, ini kata kuncinya gini, datanglah kemari dan ikutlah aku. Datanglah kemari itu kata yang dipakai, itu sama dengan waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang mati, dibangkitkan sama Tuhan kan. Tuhan tuh tinggal ngomong dari depan pintu kuburnya, karena kuburannya jangan bayangin kuburan Indonesia yang ditanam di tanah saudara ya. Gak bisa garok-garok sendiri gitu kan. Tapi kuburan itu bentuknya kayak ruangan. Goa gitu ya. Jadi Tuhan ngomong dari depan pintu goanya atau pintu kuburnya itu, Lazarus datanglah kemari. Nah, kata datanglah kemari itu artinya sama dengan kata-kata revive itu loh, revival, kebangkitan dari yang mati dibangkitkan, itu kata-kata itu.
Jadi untuk kita ini mengalami revival, apalagi dengan cara yang baru, ada kalanya kita itu perlu lakukan seperti yang Tuhan ajarin seperti ini. Kita perlu tinggalin segala sesuatu yang masih ngegembolin kita nih, yang bikin kita gak bisa lari ya buat Tuhan, gak bisa all out, gak bisa maksimal buat Tuhan. Itu perlu ditanggalkan, kemudian kita datang ke Tuhan, benar-benar persembahkan hidup kita secara utuh sepenuhnya buat Tuhan. Kayak waktu Elia mempersembahkan, Elia waktu mau nyalain mesbah itu kan, yang dipersembahkan apa? Air. Air itu wah digerojokin, padahal waktu itu lagi musim kemarau, air tuh lagi susah, air tuh mahal saudara. Kesulitan, tapi yang terbaik justru yang mahal, yang susah, yang kayaknya buat kita ini wah berharga banget, itu perlu kita persembahkan buat Tuhan supaya terjadi revival. Aku gak tahu ada apa yang di dalam hidup kita yang membuat kita ini gak bisa maksimal untuk mengasihi Tuhan, gak bisa maksimal untuk all out buat Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang masih ngegandolin kita. Mungkin bentuknya bukan harta, karena hartamu udah wah, apalagi yang tes karunianya ini ya, memberi, karunia memberi atau karunia menerima. Ada yang karunia menerima? Nggak ada ya karunia menerima ya. Ada karunia memberi, wah saking murah hatinya gitu kan. Wah pokoknya jor-joran buat Tuhan, jor-joran buat, hati-hati saudara ya. Jangan sampai jadi batu sandungan buat keluarga atau buat yang lain gara-gara apa-apa semuanya persembahkan buat Tuhan. Enggak, saudara kita juga nggak kepengen seperti itu. Tapi yang penting doa tanya sama Tuhan, Tuhan ini tuh benih atau roti gitu kan. Kalau terima berkat tanya sama Tuhan, ini untuk ditabur atau memang bagianku gitu. Kalau memang benih ditabur pasti akan bertumbuh dan akan berbuah. Kita akan terima lagi benihnya nanti, ditabur lagi seperti itu. Nah, tapi saudara di sini Tuhan ingin ingatkan buat setiap kita semua bahwa ayo kalau ada hal-hal yang membuat kita ini jadinya gak bisa all out buat Tuhan, apa itu kita tinggalin saudara. Kita persembahin semuanya sama Tuhan. Supaya kita benar-benar dipakai sama Tuhan di dalam kegerakan rohani ini dengan cara yang baru, dengan maksimal. Yang mau katakan amin? Nah yang keempat saudara ya, yang keempat itu apa yang kita bicarakan paling banyak. Kita setiap hari pasti ada ngomong ya enggak? Apalagi kita perempuan, semua perempuan di sini ya. Sejauh mata memandang sih iya kayaknya. Nah wanita tuh sukanya ngomong, ya enggak? Itu memang udah bakat turunan. Seintrovert-introvertnya wanita tetap aja lebih banyak ngomong dari pria kayaknya. Nah sekarang coba kita cek dan recheck. Satu hari ini yang kita omongin ini tentang apa? Apa yang jadi topik pembicaraan kita? Itu akan terbaca. Kita nih worship yang mana nih? Worship siapa nih? Kalau kita ngomonginnya pacar mulu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kalau lagi cerita chattingan sama temen, ceritanya pacar mulu. Tadi dia nge-WhatsApp aku loh. Tadi dia nanya aku udah makan apa belum loh. Tadi dia gini loh, tadi dia. Wah kalau yang diceritain topiknya si doi melulu. Wah berarti penyembahan si doi. Nggak beneran, apa yang banyak kita ngomongin tentang apa, itu akan menunjukkan hati kita tuh kemana tertujunya. Tapi waktu dari mulut kita ini keluarnya adalah dikit-dikit tentang Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itu artinya kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hidup kita saudara. Ya, nah jadi ayo kita jangan sampai pakai mulut kita ini dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang gak ada gunanya saudara, tapi pakai mulut kita ini untuk hal-hal yang membangun. Waktu saya temukan gini, waktu saya ke Eropa kemarin itu ya, kan saya pergi ke Helsinki itu di Finlandia. Helsinki 2023 adalah kota terbahagia katanya gitu. The happiest city in the world tahun 2023 kemarin. Nggak tahu 2024-nya aku belum lihat lagi. Tapi itu termasuk the happiest city. Saya kan penasaran ya, seberapa happy sih orang-orang di sono gitu kan ya. Ternyata orang di sana emang baik-baik loh saudara. Jadi
contohnya gitu ya, si Levi tuh pas lagi naik kereta, pas kita mau ke airport gitu, saya sama suami saya tuh udah beli tiket yang fisik punya. Nah si Levi tuh karena dia punya aplikasinya, karena emang koin kita juga kagak cukup gitu kan, bayar cashnya nggak cukup kalau beli di mesin, jadinya pikiran ya udah Levi pakai aplikasi aja, belinya di aplikasi, tinggal pakai kartu gitu langsung. Ternyata kita udah nyampe, jadi kita tuh bisa masuk aja, duduk di kereta, terus kita mikir, ada yang periksa apa nggak ya? Karena si beli pakai aplikasi tapi nggak berhasil. Dia lagi internetnya lagi ngaco kayaknya, maksudnya si aplikasinya emang lagi nggak bisa dikonek gitu. Jadi udah tengah perjalanan tuh, sampai tengah perjalanan masih belum beli tiket, baru 2 orang yang beli. Terus kita mikir, waduh nanti kalau diperiksa gimana ya, kita udah deg-degan gitu kan. Terus beneran saudara, ada abangnya yang periksain konektornya gitu kan. Orangnya hitam lagi, horor kan, jadi ngeliat. Kesannya kalau orangnya kayak lebih gimana gitu, saudara ya. Jadi dia mana tiketnya? Oh kita keluarin. Tapi kan nggak punya tiket kan, gitu. Dia nggak punya. Kita bilang, ya dia tuh mau beli online tapi nggak bisa gitu. Coba bikin lagi sekarang gitu. Beneran nggak bisa kan gitu. Oh ya udah boleh. Ya udah kamu boleh naik nggak apa-apa gitu. Terus kita yang nggak enak dong. Kita bilang nggak apa-apa, nanti pas kita udah nyampe ke airport nanti kita di sana aja baru beli, kan sama harganya maksudnya. Dari kota ke sono sama dari sono ke kota kan sama harganya. Ntar pas nyampe sana kita baru beli deh. Ya nggak apa-apa. Santai aja gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Nah terus yang aku perhatiin lagi, orang-orang di sana tuh apa saudara? Mereka suka mengucapkan kata-kata berkat. Jadi kalau kayak toko gitu ya, beli barang terus bayar gitu kan, orangnya udahannya tuh sering banget ngomong gini, have a nice day gitu. Di mana-mana begitu gitu ya, sampai kita yang agak kerisian, kok pada bye-bye ya orang-orang ini. Terus suamiku ingetin lagi, kan happy city mah katanya gitu ya. Oh ya orangnya bye-bye jadinya pada happy gitu kan ya. Terus kita berapa kali naik bus itu saudara ya, karena masih gaptek kan, karena beda kota tuh, beda negara beda-beda, kita pergi 4 negara kan, beda-beda cara gitu loh. Ada yang naik busnya ngetutnya dari depan, ada yang ngetutnya dari tengah. Jadi kita tuh pernah salah gitu loh, harusnya masuk dari depan, kita masuknya dari tengah dan kita belum bayar. Terus pas udah turun kita baru ke depan gitu loh, mau berusaha bayar tapi nggak bisa gitu kan. Orangnya juga supirnya bayar lagi, ya udah nggak apa-apa naik aja. Enggak, kita tuh udah mau turun. Loh kamu nggak mau naik? Enggak, udah naik tadi dari tengah naiknya gitu loh. Sekarang ya udah nggak apa-apa, thank you, have a nice day gitu. Udah nggak bayar dibilang have a nice day lagi. Terus yang saya pikirin, orang-orang ini ya, orang-orang di sana tuh saya lihat secara data gitu ya, nggak banyak yang orang percaya kepada Tuhan Yesus tuh nggak banyak. Tapi mereka kata-katanya itu bener-bener sweet banget gitu loh. Kata-katanya tuh menyejukkan gitu loh. Nah sekarang kita gimana nih anak-anak Tuhan? Kita pakai kata-kata kitanya seperti apa? Waktu saya balik ke Hong Kong gitu kan, kalau pas lagi di sana kan kayaknya tenang, kayaknya santai, kotanya juga pelan-pelan gitu ya. Di sini kan semuanya buru-buru, ada kerudung, naik MTR rebutan. Kalau di sana enggak, santai, semuanya santai saudara. Ya duduk-duduk, bisa santuy banget gitu kan, duduk-duduk di pinggir jalan, makan juga gitu kan. Lah di sana, di sini saudara, ya ampun, saya disambutnya sama apa? Disambut sama orang berantem di MTR. Senggolan gitu kan, berantem. Aduh, pakai keluar kata-kata kotor, saling maki. Udah selesai maki, keluar, masih main tendang lagi. Minggu lalu tuh begitu saudara saya di MTR. Aduh, saya pikir ini orang-orang nih ya, kota ini butuh kasih Tuhan. Kota ini butuh kita yang jadi terang untuk bercahaya di tengah kegelapan ini saudara. Ya, jadi ayo buat setiap kita, cara kita ngomong kita jangan sampai sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani dan mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Jadi
Catat ayatnya ya. Kolose 3 ayat 16. Oh, ayat terakhir tadi aku bonus ayat. Kolose 3 ayat 16. Catat aja nanti buka sendiri. Ya, jadi ayo kita pakai. Tadi ada 4 hal. Apa aja? Ayo ingat nggak? Yang pertama, waktu, talenta, harta, dan perkataan kita. Ayo pakai semuanya ini untuk kita menyembah Tuhan dengan cara yang umum, secara umum. Kita persembahkan, Roma 12 ayat 1 katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Segala sesuatu yang tadi kita udah belajar, kita persembahkan supaya lewat itu semua benar-benar revival dengan cara yang baru itu terjadi. Tuhan mencurahkan rohnya dan kita menyiapkan wadahnya. Kita menyiapkan diri untuk dipakai sama Tuhan. Yang mau dipakai sama Tuhan, yuk kita bangkit berdiri sama-sama ya.